Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NPM C1 C019081. Jadi, kali ini saya akan membahas bab 4 mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Dalam praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku itu sangat jarang dilakukan. Karena biasanya suatu perusahaan itu ketika ingin mengakuisisi perusahaan lain, mereka akan melakukan sebuah uji atau melihat terlebih dahulu, atau mereka akan melakukan uji kelayakan. Apakah perusahaan tersebut layak untuk diakuisisi atau tidak. Sangat mungkin jika perusahaan memberikan imbalan melebihi nilai tercatat ekuitas. Mengapa? Karena sebelum memutuskan untuk mengakuisisi, suatu perusahaan kan akan melakukan sebuah uji kelayakan terlebih dahulu dan melihat potensi apakah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apakah kita akan mendapatkan keuntungan atau malah kita tidak sama sekali mendapatkan keuntungan. Jadi, misalnya ketika kita melihat perusahaan tersebut sudah memiliki potensi yang bagus, kita bisa memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Nah, misalnya kita ingin mengakuisisi perusahaan A, dan perusahaan A ini memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan mereka. Jadi ketika kita mengakuisisi perusahaan tersebut nantinya, maka kita akan mendapatkan keuntungan misalnya seperti tambahan pendapatan. Lalu misalnya kita ingin mengakuisisi perusahaan B. Perusahaan B ini memiliki reputasi manajemen yang bagus, sehingga ketika kita melakukan akuisisi nantinya, kita juga akan mendapatkan keuntungan dari potensi yang mereka miliki. Misalnya seperti ketika kita sudah mengakuisisi perusahaan tersebut, perusahaan kita akan dikelola dengan manajemen yang bagus dan juga solid. Nah, ketika perusahaan mengakuisisi melebihi nilai tercatat, maka akan muncul yang namanya diferensial. Nah, diferensial di sini berdasarkan PSAK nomor 22, itu diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, diferensial ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu diferensial disebabkan dari nilai wajar dari aset yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih itu berbeda dengan nilai bukunya. Makanya bisa muncul diferensial. Yang kedua itu diferensial bisa muncul itu karena goodwill. Nah, cara menghitung goodwill itu ialah dengan membandingkan nilai wajar konsiderasian dengan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nah, sedikit informasi bahwa nilai wajar konsiderasian itu merupakan nilai wajar yang ditetapkan berdasarkan suatu penilaian. Selanjutnya ada kemungkinan pengalokasian diferensial. Nah, ini ada dua kemungkinan diferensial itu akan dialokasikan. Yang pertama itu diferensial dialokasikan ke aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang mempunyai nilai tercatat dan nilai wajar yang berbeda. Yang kedua itu kemungkinan diferensial itu dialokasikan ke goodwill. Dialokasikan ke goodwill ketika membandingkan nilai konsiderasian dengan nilai wajar aset bersih. Selanjutnya, cara menghitung diferensial. Nah, cara menghitung diferensial itu dengan melihat selisih antara nilai akuisisi atau nilai wajar konsiderasian dibandingkan dengan nilai buku atau nilai tercatat dari ekuitas perusahaan anak. Nah, pada jurnal eliminasi, nantinya akan mengalokasikan diferensial, maka diferensial akan dinolkan dan dialokasikan pada aset yang memiliki nilai wajar yang lebih tinggi dari nilai tercatat dan dicatat di posisi debit. Tetapi, jika aset tersebut memiliki nilai wajar yang lebih rendah dari nilai tercatat, maka akan dicatat di posisi kredit. Kemudian, jika kita ingin memutuskan keuntungan dari kombinasi bisnis, maka yang akan kita bandingkan itu merupakan nilai wajar. Selanjutnya, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK nomor 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Menurut PSAK nomor 22 juga mengatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi.
Selanjutnya itu pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama itu berdasarkan persyaratan kontraktual. Yang kedua itu berdasarkan kondisi ekonomi. Yang ketiga itu berdasarkan kebijakan operasional dan akuntansinya. Dan yang terakhir itu kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Mengakuisisi melebihi nilai tercatat, maksudnya nilai akuisisi atau imbalan yang kita serahkan, nilainya itu melebihi dari nilai tercatat dari entitas yang kita akuisisi. Apabila kita mengakuisisi suatu perusahaan itu secara penuh, maka tidak akan muncul yang namanya kepentingan dan pengendali. Dan akan muncul kepentingan dan pengendali ketika kita mengakuisisi sebagian dari kepemilikan perusahaan lain. Berdasarkan PSAK 65, dalam laporan keuangan konsolidasian harus ada pemisahan mana yang menjadi bagian milik entitas pengendali atas ekuitas perusahaan anak dan mana bagian yang bukan milik entitas pengendali. Karena pencatatan antara entitas induk dan anak harus dilakukan secara terpisah. Saya ingatkan sekali lagi, pencatatan antara transaksi perusahaan induk dan anak itu tetap sama-sama dicatat di masing-masing pembukuan. Tetapi bedanya ketika penyusunan laporan keuangan itu akan dibentuk laporan keuangan konsolidasian, di mana itu merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan induk dan itu merupakan gabungan dari transaksi-transaksi di perusahaan induk dan perusahaan anak. Selanjutnya goodwill. Menurut PSAK nomor 48, goodwill tidak diamortisasi, tapi goodwill akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi telah terjadi penurunan nilai aset. Nah, penurunan nilai aset ini terjadi ketika nilai tercatat pada aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai tertulis. Nah, jadi jika kita menemui nilai tercatat pada aset lebih tinggi daripada nilai tertulis, maka akan terjadi penurunan nilai aset. Selanjutnya itu pembelian diskon. Jika perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak dengan menyerahkan nilai investasi yang lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, maka diferensial yang muncul akan diakui sebagai keuntungan dari pembelian diskon, bukan keuntungan negatif. Nah, jadi jika kita menemui suatu kondisi di mana perusahaan itu mengakuisisi perusahaan anak dengan menyerahkan nilai investasinya yang lebih rendah dari nilai tercatatnya itu, maka itu kita katakan dalam bentuk pembelian diskon, bukan goodwill negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.